Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Fitria dengan NIM 2481070063. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kajian IPA lanjut MI atau SD. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah jawaban yang sudah saya tulis di kertas folio, lalu saya paparkan dalam video ini. Nah, soal yang pertama itu dengan jawaban. Saya kalau menjadi guru, saya akan mengajak siswa untuk mengamati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang sudah ditemukan dalam lingkungan halaman sekolah tersebut. Nah, lalu membedakan bentuk tubuh, warna, dan cara hidupnya masing-masing. Lalu membimbing siswa untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri, seperti membedakan hewan, tumbuhan, dan jamur. Lalu menjelaskan keanekaragaman hayati, tingkat jenis spesies, dan menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup tersebut itu termasuk spesies berbeda dengan ciri khas dan peran ekologinya masing-masing. Nah, urutan keanekaragaman spesies yang dari terbanyak di dunia. Yang pertama itu ada jamur. Jamur itu sekitar 2 atau sampai 3 juta spesies di dunia. Lalu semut sekitar 12.000 atau 13.000 spesies. Lalu rumput dengan 10.000 spesies. Lalu cacing tanah dengan sekitar 7.000 spesies. Lalu baru capung sekitar 6.000 spesies dan bunga kertas sekitar 18 spesies. Nah, kenapa saya memilih saya mengurutkan tersebut karena dengan alasan logisnya, karena jamur bisa hidup di hampir semua tempat seperti di tanah atau di kayu. Nah, kemampuan beradaptasinya itu tinggi dan banyak jenis habitatnya. Nah, lalu semut itu karena semut hidup di hampir seluruh permukaan bumi, jadi mudah beradaptasi. Lalu rumput itu memang tumbuh hampir di semua daerah, tetapi masih dalam lingkungan keluarga tumbuhan. Lalu cacing karena habitatnya itu khusus, hanya di tanah lembab dan yang subur. Capung itu hanya di sekitar air tawar dan bergantung pada kondisi lingkungannya juga. Lalu bunga kertas pun karena hanya satu jenis tanaman hias dan satu marga. Nah, pada nomor 2 ini dengan pertanyaan yang antara bayam dan lidah mertua itu mana yang lebih efisien dalam menyimpan air. Nah, lidah mertua itu struktur dan adaptasinya itu daunnya tebal, kaku, dan dilapisi kutikula lilin. Permukaannya itu sempit dan tegak, lalu memiliki jaringan penyimpanan air di dalam daunnya. Lalu stomata atau mulut daun yang sedikit dan membuka di malam hari. Nah, fungsinya itu adaptasi terhadap lingkungan kering. Daunnya tebal berfungsi untuk menyimpan air lebih efektif. Lalu bayam itu struktur dan adaptasinya itu daunnya tipis, lebar, dan berwarna hijau muda. Lalu banyak stomata yang membuka pada siang hari untuk proses fotosintesis. Nah, lalu tidak memiliki jaringan khusus penyimpanan air. Nah, fungsinya itu untuk adaptasi terhadap lingkungan lembab dan banyak air. Daun lebarnya memaksimalkan penyerapan untuk fotosintesis. Yang ketiga itu karena airnya mudah didapat dan tidak perlu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi yang lebih efisien dan bisa menyimpan air itu adalah lidah mertua karena strukturnya itu daunnya tebal, memiliki jaringan penyimpan air, dan dilapisi kutikula lilin sehingga bisa menampung dan bertahan di tempat yang kering. Nah, yang nomor 3 itu dari jawaban yang nomor 3 itu dari burung elang. Nah, burung elang ini memiliki kaki bercakar tajam dan kuat untuk menangkap serta mencengkram mangsa.
Nah, hidupnya itu di pegunungan atau di padang yang terbuka, berburu hewan kecil di darat atau udara. Nah, kalau itik itu kakinya itu berselaput, digunakan untuk berenang di air. Nah, hidupnya itu di lingkungan perairan yang ada di danau, sungai, atau sawah. Nah, kalau burung pelatuk itu memiliki 4 jari kuat dan menghadapnya ke depan dan 2 ke belakang. Cengkeramannya itu kuat dan kukunya tajam-tajam. Nah, lalu fungsi dan tempat mencari makannya itu, burung elang itu fungsi kakinya untuk mencengkeram dan menangkap mangsa. Nah, lingkungan tempat mencari makannya itu ada di pegunungan, padang rumput, dan hutan yang terbuka. Nah, kalau itik itu fungsi kakinya itu untuk berenang dan berjalan di lumpur atau air yang dangkal. Nah, lingkungan tempat makannya itu ada di perairan seperti danau, sungai, atau sawah. Nah, burung pelatuk itu fungsi kakinya itu untuk menempel kuat dan memanjat di batang pohon. Lingkungan tempat mencari makannya itu ada di hutan atau daerah yang banyak pepohonan. Nah, analisis kendala jika burung elang itu memiliki kaki berselaput itu tidak jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik itu tidak akan sulit untuk mencari makannya, maka ia akan kesulitan untuk mencari mangsa dan tidak dapat berburu dengan efisien, dengan efektif, dan akan mengalami kendala dalam mempertahankan hidup karena kakinya berselaput hanya cocok untuk berenang. Nah, pada soal nomor 4 itu saya akan menjelaskan tentang konsep rantai makanan. Nah, pada fitoplankton itu menjadi produsen, lalu zooplankton itu menjadi konsumen yang pertama, lalu ikan kecil itu menjadi konsumen yang kedua, ikan besar itu menjadi konsumen ketiga, lalu bakteri pengurai itu menjadi dekomposer. Itu sebelum adanya blooming, jadi kondisi itu masih normal. Nah, konsep rantai makanan yang kondisinya terganggu itu saat blooming itu zat hara, lalu alga yang berlebih, nah lalu alga mati, lalu bakteri pengurai aktif, lalu oksigennya habis dan ikan pun mati. Nah, pada konsep daur materi, nah sebelum blooming itu unsur N dan P itu yang bersiklus normal antara air, tanah, tumbuhan, air, dan organisme yang lain. Bahan organik mati diurai dengan bakteri, lalu unsur hara kembali ke lingkungan dalam jumlah yang seimbang. Nah, pada saat blooming terjadi kelebihan unsur hara dari luar sistem atau pupuk dan limbah. Nah, unsur hara itu memicu pertumbuhan dan pertumbuhan yang berlebih. Nah, lalu ketika alga mati, bakteri itu menguraikannya dan menghasilkan CO2 serta menghabiskan O2. Akibatnya oksigen pun menipis dan organisme mati dan zat organik pun menumpuk, lalu memperburuk kondisi air. Nah, faktor penyebab blooming alga itu masuknya unsur hara berlebih atau nitrogen dan fosfor dan pupuk limbah rumah tangga. Nah, atau kotoran hewan yang menyebabkan pertumbuhan alga itu tidak tertata gitu. Nah, lalu yang keempat itu proses kematian ikan secara berantai itu dari nutrien yang meningkat lalu alga tumbuh berlebih. Nah, yang kedua itu alga mati lalu diuraikan oleh bakteri. Yang ketiga itu bakteri menyerap banyak oksigen lalu oksigen air menurun. Nah, jadi ikan pun kekurangan oksigen lalu mati massal.
Nah, dalam nomor 5 ini ada keuntungan ekonomi dan kerugian ekologisnya. Nah, keuntungan ekonominya dalam jangka pendek itu meningkatkan pendapatan dari tambak ikan atau tambak udang. Nah, lalu membuka lapangan kerja juga. Nah, kerugiannya ini dalam jangka panjangnya ini nanti erosi pantai itu akan meningkat. Nah, habitat biota laut itu hilang. Nah, penyerapan karbon itu berkurang, terus air laut ke daratan. Nah, solusi berkelanjutannya itu adalah mengembangkan ekowisata mangrove atau silvofishery, nah atau tambang berpadu hutan mangrove. Jadi tetap dapat menghasilkan pendapatan sekaligus menjaga fungsi dari ekologis. Lalu usulan strategi kompromi itu, solusi alternatifnya bagi saya itu penerapan sistem silvofishery itu yaitu menggabungkan tambak ikan atau udang dengan penanaman dan pelestarian hutan mangrove sekitarnya. Jadi antara tambak dan penanaman hutan mangrove itu dibagi dua, atau tidak hutan mangrove itu akan mengelilingi tambak tersebut. Nah, mengapa alasan strategi ini lebih berkelanjutan? Karena ya menjaga keseimbangan ekosistem juga, mendukung ekonomi masyarakat juga, mencegah kerusakan lingkungan jangka panjangnya, dan memberi manfaatnya yang ganda. Nah, yang nomor 6 itu ada tentang usus buntu. Nah, fungsi dari usus buntu itu menurut Dr. Landis William Parker dan Charles Darwin. Nah, dulu usus buntu itu dianggap sebagai organ tesigal atau sisa evolusi tanpa fungsi. Namun, appendix memiliki beberapa peran penting, terutama dalam sistem imun dan keseimbangan mikroba di usus. Nah, peran dan sistem dalam imunnya ini, yang pertama itu dinding usus buntu kaya akan jaringan imploid atau mirip kelenjar getah yang bening. Nah, jaringan ini membantu mendidik sel-sel imun agar mampu membedakan antara mikroba baik dan jahat. Nah, yang kedua itu appendix ikut menghasilkan antibodi LGA yang melindungi permukaan usus dari infeksi. Nah, yang kedua itu menjadi tempat penyimpanan bakteri yang baik. Karena appendix itu berfungsi sebagai grup dengan adanya mikroba usus, mikrobiotis usus. Nah, appendix itu membantu memulihkan populasi bakteri baik setelah sembuh. Nah, yang ketiga itu tidak vital tetapi bermanfaat karena orang bisa hidup normal tanpa appendix. Nah, analoginya itu kita akan menjelaskan sebagai guru kepada siswanya itu dengan menjelaskan tentang rumah cadangan, tempat baik yang ada di perut. Bayangkan di dalam perut kita itu ada kotak kecil tempat tinggal teman-teman baik kita. Nah, itu bakteri yang baik. Nah, lalu membantu mencerna makanan dan menjaga kita itu agar tetap sehat. Nah, pada suatu hari ada badai besar. Nah, misalnya saat kita diare atau sakit perut yang itu banyak teman-teman baiknya pun akhirnya itu pergi. Jadi usus buntu itu seperti rumah kecil tempat teman-teman baik bersembunyi. Nah, kalau kita sakit perut dan banyak teman baik pergi, teman yang di rumah kecil ini keluar lagi untuk menolong perut kita supaya cepat sehat. Nah, usus buntu itu bukan bagian kecil yang berguna, tapi penolong kecil yang bekerja diam-diam. Nah, pada nomor 7 ini tentang keyakinan
menurut saya kemungkinan besar Andi itu kan yang lebih pendek. Nah, akan lebih sulit dalam mematikan lilin dibandingkan dengan Budi. Dengan penjelasan konsep kapasitas vital dan faktor yang mempengaruhinya itu, kapasitas vital paru-paru berhubungan dengan tinggi badan. Nah, secara umum orang yang lebih tinggi punya rongga dada lebih besar. Nah, paru-paru lebih besar, kapasitas vital pun cenderung lebih besar. Nah, dengan konsep kapasitas vital yang lebih besar, orang yang lebih tinggi mampu menyimpan dan mengeluarkan volume udara lebih banyak dengan satu hembusan. Nah, faktornya itu tinggi badan juga. Orang yang lebih tinggi itu memiliki volume paru-paru yang besar sehingga bisa menampung dan mengeluarkan lebih banyak udara dalam satu hembusan. Nah, lalu dengan kebugaran fisik dan kekuatan otot pernafasan menentukan seberapa kuat udara bisa dikeluarkan. Lalu kesehatan paru-paru juga menjadi faktornya, menentukan efisiensi pertukaran udara dan kekuatan tiupan. Tinggi badan adalah faktor utama, tetapi kebugaran fisik dan kesehatan paru-paru juga sangat menentukan hasilnya. Nah, yang nomor 8 ini tentang jaring-jaring makanan. Yang pertama itu ada kacang-kacangan atau tumbuhan kacangnya. Lalu tumbuhan kacang itu akan dimakan oleh ulat bulu, lalu ulat bulu pun dimakan oleh burung pipit, dan lalu burung pipit pun kalau sudah menjadi sudah mati itu akan dimakan oleh laba-laba. Jadi organisme yang terlibat itu kacang-kacangan menjadi produsen yang menjadi penghasil makanan melalui fotosintesis. Nah, yang ulat bulu itu menjadi konsumen yang pertama karena memakan daun tanaman. Nah, yang kedua itu burung pipit itu konsumen itu memakan ulat bulu. Lalu laba-laba pun akan menjadi konsumen kedua atau ketiga karena memakan ulat bulu atau serangga kecil yang mati. Nah, analisis jika populasi ulat bulu berkurang drastis akibat insektisida, karena populasi tanaman kacang-kacangan meningkat, populasi burung pun akan menurun. Nah, jika ulat berkurang drastis, maka burung pipit pun kekurangan makanan. Nah, populasi laba-laba pun akan menurun. Perubahannya, satu populasi mempengaruhi populasi lain karena mereka juga terhubung dalam jaring-jaring kehidupan yang saling bergantungan. Gangguan pada satu bagian ekosistem itu dapat menimbulkan perubahan berantai yang mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.
dengan sistem pencernaan kompleksnya untuk mencerna rumput, dan manusia dengan sistem sederhana untuk mencerna makanan yang lebih lunak dan beragam. Nah, yang ke-10 itu ada rancangan kegiatan pembelajaran konservasi air. Nah, menurut saya kalau saya itu menjadi guru, saya akan mengajak siswanya itu untuk turun langsung ke lapangan. Jadi kita langsung turun ke lapangan untuk observasi. Nah, kita menentukan dulu judul kegiatan itu adalah observasi dan praktik konservasi air di sekolah. Lalu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya konservasi air, lalu mengajarkan cara sederhana menghemat air dan manfaatnya. Nah, tahap kegiatannya ini ada yang pertama itu ada diskusi, diskusi awal di kelas. Yang kedua itu observasi lingkungan di sekolah, jadi langsung turun ke lapangan. Yang ketiga itu ada praktek konservasinya, itu kayak penampungan air bekas. Nah, yang keempat itu ada penyuluhan dan poster hemat air. Nah, yang kelima itu ada refleksi dan diskusi nilai. Nah, yang cara menanamkan kesadaran pentingnya konservasi air itu bisa dengan observasi pemakaian air di sekolah, terus lalu dengan praktek hemat air, lalu pembuatan lubang biopori dan pemanfaatan air bekas, lalu dengan diskusi dan penugasan. Nah, nilai-nilai konservasi yang bisa ditanamkan itu kita bisa hemat air, lalu kita juga bisa peduli lingkungan,